Malam, perkenalkan nama saya Saudara Rametan, periode 1 keperawatan dari kampus 3 Radio Edukasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pemberantasan korupsi di Singapura, Cina, dan Indonesia. Yang pertama, gambaran umum Singapura. Singapura adalah sebuah negara kata dengan luas wilayah 239 mili persegi. Singapura terletak di wilayah Asia Tenggara, tempatnya di penghujung semenanjung Malaysia, perbatasan dengan Johor Malaysia, dan Kepulauan Riau Indonesia. Menurut Political and Economic Risk Community Perch, Singapura menduduki peringkat kelima dunia negara bersih dari korupsi. Pemberantasan korupsi di Singapura berawal dari kegagalan bagian anti korupsi kepolisian Singapura. Gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian membuat begitu People's Action Party di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew yang berkuasa pada tahun 1959. Pengesahan Undang-Undang Pencegahan Korupsi, The Power of Corruption Act atau PCA, yang dipengaruhi dalam tahun 1989 dengan nama The Corruption (Concession of Benefits Act). Pembentukan The Corrupt Practice Investigation Bureau CPIB. CPIB didirikan pada tahun 1952 sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi. CPIB bertugas untuk menjaga integritas dari public service dan memastikan adanya transaksi yang bebas korupsi di sektor publik, melakukan pencegahan korupsi dengan menganalisa cara kerja dan prosedur dari lembaga-lembaga publik untuk mengidentifikasi kelemahan administrasi yang ada lembaga tersebut yang dapat membutuhkan peluang melakukan korupsi dan malpraktek. Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk direktur atau pemimpin tertinggi dari CPIB. Presiden tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam hal pemberantasan korupsi. Adanya political will yang tinggi dari pemerintah Singapura untuk memberantas korupsi, kuatnya hukum, terutama peraturan mengenai anti korupsi, adanya hukuman yang berat bagi para koruptor, ada pendidikan anti korupsi, adanya analisis mengenai metode kerja, adanya deklarasi aset dan investasi, larangan menerima hadiah. Menurut statistik resmi pemerintahan di Cina, ada 8 juta pejabat partal yang menduduki posisi pemerintah. Sejak 1998, kerugian negara akibat KKN mencapai 13% sampai 16,8% dari GDP Cina. Mengendalikan pemerintahan dengan korupsi sudah menjadi ciri khas PKC. Ciri khas korupsi PKC yakni dilakukan secara grup, departemen, marketing, triad, family, klan, dan imigrasi. Sejak saat itu masyarakat Cina berlomba-lomba menjadi kaya di kemudian hari. Fatwa ini pula yang menjadi gerbang meraknya korupsi desentralisasi sebagai sebuah reformasi ekonomi. Pada akhirnya pun mulai benih korupsi desentralisasi kebijakan, terutama di daerah perbatasan, berupa pengadaan sejumlah fungsi ke pemerintahan lokal.
telah mengendalikan sejumlah fungsi pemerintahan lokal, telah memberikan kesempatan kepada pejabat lokal untuk menguruk keuntungan dari petani dan masyarakat desa, terutama dalam hal produksi dan pemasaran hasil pertanian. Ma melakukan gambaran untuk membersihkan Cina dari korupsi melalui kampanye untuk membatasi kapasitas dan menciptakan masyarakat komunis yang menjadi cita-citanya, namun menyebabkan perpecahan antara Mao Zedong dan Deng. Naiknya kembali dengan Xiaoping tahun 1978 membawa reformasi ekonomi di Cina yang berkaitan dengan 5 proses, yaitu desentralisasi, marketisasi, definisi kepemimpinan, globalisasi, dan internalisasi. Deng Xiaoping pun menciptakan lowongan menjadi kaya itu malah seperti pada 7 Agustus 2009 dalam 7 berita utama dunia yang didasarkan oleh Reuters BBC. Di hari yang sama, 3 di antaranya adalah kasus korupsi bernilai beliling. Terlibat kasus korupsi ternilai ratusan juta RMB. Kang Rixin Geroli mendengar grup instruksi Rukir terlibat penyelenggaraan uang negara terbesar 180 juta RMB. Huang Yu beserta istri, pendiri perusahaan elektronik Gome, terlibat dalam penipuan transaksi aplikasi sehingga semua aset senilai 166 juta HKD dibentukkan oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong. Presiden Cina Hu menginginkan bahwa korupsi merupakan akademik terbesar bagi legitimasi hukum PKC. Langkah utama yang ditempuh Cina adalah menerapkan hukum mati bagi para korupsi. Sejak kasus Chen Kaijie pada September 2000, tidak sedikit tertinggi Cina yang dijatuhi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Sejak dilancarkannya gerakan anti korupsi sampai tahun 2002, sudah 4,300 orang menjalani hukum mati. Berikut faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan yang otoriter: adanya transaksi hoaxing, adanya reformasi ekonomi, adanya perdebatan mengenai usulan pemberantasan korupsi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.